baik metodologi penelitian geografi kan beda dengan ya ketika kita mengambil sampel geografi seperti apa kan itu beda. Ngambil tanah misalnya kan pakai jaring-jaring, pakai pengolahan data kan pakai SIG belakangan kan. Bisa analisis SIG-nya seperti itu pakai layer tampalan gitu. Ya. Tapi untuk yang misalnya difusi bisa nggak digambarkan dengan itu? Atau yang bisa jadi menurut saya gini, teknik-teknik penelitian geografi kelihatannya masih belum banyak digali ya teknik penelitian. Padahal antara metodologi penelitian dengan hasil penelitian sendiri itu sama-sama penting gitu. Saat ini kalau misalnya kita ngambil artikel jurnal itu selain materinya itu juga ditanyakan metodenya seperti apa. Metodenya ini aja hanya persentase dicoret. Persentase gitu. Udah kegiatan korelasi dan seterusnya. Ada nggak yang lain yang kira-kira metodologinya itu? Nah itu pengembangan metodologinya menurut saya masih belum. Nggak tahu dari mana harus ini ya. Ya jadi gini maksud gini. Secara umum, secara budaya kita kan sekarang jadi konsumen ya. Tempo hari kita konsumen dari Paris dengan fashionnya. Saat ini kan budaya dari Korea dengan kecantikan, dengan apa-apanya gitu. Nah kemudian ilmu pengetahuan dari mana tuh kita diserbu? Teknologi kecil-kecil, teknologi serbaguna, ya. Itu kan dari Cina sekarang masuk, ya kan? Gagasan-gagasannya. Nah kita apa nih yang bisa dimunculkan di kita untuk di-share ke yang lain gitu. Ya ini kan artinya gini maksud saya, peradaban sebuah bangsa ya tentu dari sejauh mana kita punya keunggulan yang kemudian diadopsi, ditiru sama orang lain gitu. Atau kita yang meniru gitu. Ada tarian Velocity dari mana tuh? Velocity. Kurang tahu tuh Velocity. Dari mana tuh? Ya kayak gituan aja kita turuti dari mana gitu. Dulu ada tarian kuda-kudaan dari Korea mana tuh? Gangnam Style. Ya. Jadi yang namanya keterampilan geografi itu bukan geoliterasi. Keterampilan geografi bukanlah kecerdasan spasial. Bukan juga berpikir spasial. Bukan. Keterampilan geografi adalah sebuah keterampilan untuk melahirkan ilmu pengetahuan berikutnya. Pengembangan ilmunya itu dari keterampilan geografi. Nah, ini analisis data segala macamnya secara geografi seperti apa. Dan kelihatannya yang semua tahapan ini belum begitu banyak digali ya secara ini. Oke. Nah, ini adalah ini masuk keterampilan geografi? Iya. Ini adalah keterampilan geografi tetapi pada tahap analisis kan. Nah, gitu. Apakah ini pengendalian jauh? Ini adalah dengan cara ini adalah salah satu konteks ya keterampilan geografi. Lalu geoliterasi seperti apa? Nah, ini kalau saya sih gini ceritanya. Geoliterasi itu mengacu pada penggunaan logika geografis untuk memahami interaksi, interkoneksi, dan implikasi. Ini yang dikatakan oleh siapa ya? Asal bukunya. Dari berbagai sistem yang ada di permukaan bumi sehingga berfungsi secara optimal. Nah, potensinya itu adalah kecerdasan spasial, prosesnya berpikir spasial, langkahnya keterampilan geografi, tingkat kemampuan spasial, keluasan wawasannya geoliterasi, objeknya geospasial.
Barangkali ini bisa membantu kita untuk bisa membedakan antara geospasial, geoliterasi, kemampuan spasial, keterampilan geografi, berpikir spasial, kecerdasan spasial. Ini kedudukannya. Jadi kalau misalnya kita punya wawasan geografinya bagus, itu ya artinya kita punya geoliterasi yang bagus. Ya, untuk bagaimana cara meningkatkannya? Gunakanlah dengan keterampilan geografi supaya kita menambah kemampuan spasialnya bagus. Gitu. Nah, di sini jadi kalau menurut saya konsep geoliterasi kecerdasan spasial, berpikir spasial, kemampuan spasial dipadukan dengan keterampilan geografi, maka inilah akan muncul dengan istilah geoliterasi. Ya. Jadi kalau saya geoliterasi itu ya saya nulis buku ya, tentu hanya 7 atau 8 ruang lingkup sebagai apa ya, sebagai yang bisa kita ukur lah. Kalau saya sih pengennya menjadikan standar ya, standar kompetensi geografi ya, khususnya tentang geoliterasi bagi anak tuh seperti apa gitu. Nah, menurut saya konsepnya seperti ini. Pertama, geoliterasi untuk membaca jam itu adalah termasuk geoliterasi. Ya, di London itu jam segini dan ini kenapa kok beda seperti ini? Nah, kalau anak bisa menjelaskan bagaimana pembagian waktu dengan rotasi buminya, nah berarti kan dia sudah bisa geoliterasinya bagus kan. Bisa diterapkan. Sekarang jam 21.15. Kita punya teman di Amerika. Cocok nggak kita menelepon hari jam segini? Cocok kan gitu. Karena jam 5 siang di sana. Nah, siang kan? Cocok. Kalau kita misalnya siang-siang itu mereka udah malam. Nggak sopan banget teleponnya. Kan gitu ya. Jadi artinya dia geoliterasi itu salah satunya membaca jam. Kenapa membaca jam? Sekarang tadi yaitu dia paham bahwa permukaan bumi itu beda waktunya. Dan mengapa beda waktu? Ya karena rotasi gitu kan. Memahami bayangan diri juga adalah salah satu geoliterasi kita. Ini kira-kira dia lagi jalan kemana tuh? Ke arah utara, selatan. Ini jam 2 siang. Di jam 2 siang di Lintang Sedang. Jam berapa ini? Kan bisa kita duga. Memahami bayangan diri juga adalah bagian. Di Pontianak tuh Ibu Dia. Pak Anang, Pak Ibu Nita sudah pernah ke Tugu Pontianak? Belum, Prof. Belum pernah, Prof. Ke sana tuh. Sekali waktu tapi nanti ditunggu ya tanggal 21 Maret misalnya. Ingin membuktikan bayangan kita menjulur kemana gitu pada jam 12 siang. Fenomena yang bagus tuh sebenarnya. Telurnya bisa tegak. Nggak ada bayangan bisa jadi apa? Ada bayangan tapi di garis khatulistiwanya telur bisa tegak tanpa dipegang. Oh gitu. Iya. Betul kan? Iya betul Pak. Telurnya benar-benar nggak usah dipegang, dia melekat berdiri tegak. Telur ayam atau telur lah pokoknya. Semuanya gitu. Iya. Jadi pada waktu jam berapa ya? Enggak Pak, itu kalau yang tanpa bayangan kan tepat di 23 Maret sampai di September, di tanggal 21 September. Tapi kalau yang di garis yang benar-benar garis khatulistiwanya itu panjang waktu. Jadi kalau ke sana itu ada edukasi dari pihak Tugu Khatulistiwanya itu disediain telur gitu, atau kita bisa bawa telur sendiri, telur mentah itu atau telur matang nanti dia berdiri tegak. Kalau kita tepat mendapatkan di garis khatulistiwanya. Penjelasan kenapa? Karena kalau menurut dari pihak yang misalnya dari Tugu Khatulistiwanya itu ada garis daya tarik bumi itu di situ tuh besar.
katanya. Jadi saling menarik ya, menyebabkan akhirnya si telur tersebut bisa berdiri dengan tegak gitu. Karena si telur harus air gitu ya. Ya, jadi kalau telur yang matang nggak bisa, tapi telur mentah malahan bisa gitu. Bagus ya namanya. Tapi ya kita harus rajin, Pak, karena nggak pas. Jadi harus benar-benar bawa ini. Sering. Bukan sering, Pak. Jadi harus telaten gitu, jongkok gitu, nyari. Nanti kalau pas benar-benar, sampai kemarin waktu itu ada blogger dari Amerika datang, itu juga sampai penasaran karena kami mahasiswa lagi praktikum di situ, jadi penasaran ikut nyobain juga. Ternyata untuk pembuktian apakah betul sama. Betul. Ternyata. Ya, dia mencoba sendiri dan ternyata betul. Gitu. Menentukan perlengkapan perjalanan itu pun bagian dari geoliterasi. Ini yang bagus dari mana bagus jalannya? A, B, C atau D? Kalau dari D apa yang harus dibawa? Yang D bawa Kali, bro. Buat Karena terjal itu. Bawa tali, bawa sepatunya sepatu khusus, jangan pakai sandal jepit. Tongkat bisa jadi. Tongkat apa tuh namanya, kayu atau apa untuk menyangga. Itu agak lebih curam lerengnya. Iya. Bagi mereka yang tidak punya wawasan geoliterasi bingung juga kena jalannya. Disangkanya cukup aja dengan biasa pakai rangsel, pakai ini. Enggak, di sini mengikuti pasti alur arah sungai dan lain-lain. Gitu. Ini juga bagian menentukan perlengkapan perjalanan. Memprediksi dari proses ininya, kalau hujan di sini kira-kira sampai di sini jam berapa gitu. Kalau di sininya ya, banjir dan sebagainya ini kan bisa. Berarti konsep itu ya Pak, yang kalau hujan di Bogor nanti katulampa dibuka pada pukul berapa kalau ternyata hujannya lebih deras, itu bagian dari prediksi ini. Sama dengan tadi penalaran ruang itu harus tahu. Tapi kan harus dikontekstualkan ya supaya dia ya geoliterasinya ke situ lah gitu, prediksi atau menghitung untung, itu salah satu bentuk dari geoliterasi juga. Ibu Nita mau D, A atau B? Kalau mau membangun minimarket. Kayaknya cocoknya di Puncak Pulau. Kayaknya di A. Di A. Kalau di Indonesia persimpangannya kiri kanan. Kita ngambil kiri kan ya, ini. Kiri, persimpangannya Kiri ya. Ke arah sini itu ada perumahan ya. Biasanya kalau misalnya belanja kebutuhan sehari-hari, mau berangkat kantor atau pulang kantor? Pulang kantor, Bro. Kantor. Yang mana? Mau nyebrang dulu ke A atau langsung aja di D deket? Kayaknya di D dah. Di D. Orang Indonesia punya watak malas jalan jauh. Apalagi kalau ada pembatas jalan di sini. Ya pasti. Ya, kayak di Jalan Merdeka. Iya kan. Dua jalur gitu ya. Ya kalau mau belanja kebutuhan sehari-hari yang untuk misalnya rokok atau kopi segala macam, ya udah sebelum pulang mampir dulu ke sini gitu. Ya D lah gitu. Kecuali kalau misalnya beda, kalau yang supermarket untuk kebutuhan bulanan ya beda lagi. Nah, kalau yang ini A berarti kan dia menjaring orang yang mau pergi ke kantor ini. Ini perumahan di sini kan perumahan. Yang ini adalah jalan rayanya. Nah, jadi contoh ya geoliterasi dalam keseharian itu menurut saya ada 7 yang bisa kita elaborasi ya. Tempat dan waktu, interpretasi peta dan citra, memilih tempat hidup, prediksi sosial, geoliterasi untuk perjalanan, memahami fakta akar tepat, waspada terhadap ancaman bencana, dan itu adalah hal-hal yang menurut saya mungkin ada lagi banyak ya, tapi
bisa dikelompokkan ke sini. Memilih tempat hidup itu maksudnya mau tempat usaha, mau tempat pemukiman gitu kan. Itu di Bandung kemarin di daerah Cianjur dekat saya di sini ada yang gerakan tanah gitu kan. Ya, dulu saya pernah ditawari daerah situ, kemudian pas lihat persis jadi si bukit dipotong, kemudian ada perumahan beberapa gitu. Pas saya lihat ke belakang langsung ke tebing, dan tebingnya itu warnanya coklat, itu adalah dari trust gitu, berembes lagi. Wah, ini kalau misalnya hujan ini bisa longsor gitu kan, gerakan tanah segala macam. Nggak bisa, nggak jadi. Cari yang kira-kira aman gitu ya, datar. Yang paling bagus tuh sebenarnya di perumahan itu adalah lembah isian. Lembah isian itu adalah dulunya lembah, kemudian ketutup oleh lahar gunung api gitu. Nah itu kaya sekali itu air tanahnya gitu. Mungkin awal-awalnya jadi coklat, tapi lama-lama kan jernih. Ya itu langsung hujan langsung masuk ke situ jadi lembah gitu. Bagus gitu. Atau ya cekungan kayak Bandung itu kan, cuma ya karena Bandung kalau di daerah-daerah yang atas masih bagus, kalau di bawah itu sudah warnanya kuning ya, besi, karena dulunya adalah danau gitu. Nah, ya udah seperti itu.